Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Gunturnya sangat dahsyat, dan di bawah pemboman seperti itu, pemimpin Sekte Jiwa Merah tidak dapat bertahan lama. Dia segera pingsan, dan kesombongan yang meningkatkan kekuatan tempurnya juga menghilang. Tuan Sekte Tuan, melihat pemimpin sekte seperti ini, semua orang di Sekte Jiwa Merah menjadi sangat pembunuh. Mereka memamerkan senjata ajaib mereka dan melancarkan serangan terhadap Chu Feng. Banyak dewa sejati berada pada puncaknya, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Tapi Chu Feng bahkan tidak bergerak. Hanya dengan pandangan sekilas, seekor naga petir tersapu. Dewa sejati berada pada puncaknya, rentan terhadap satu pukulan, dan dia tiba-tiba mulai menangis. Tidak hanya orang-orang dari Sekte Jiwa Merah, tetapi semua orang kuat kuno kecuali Zhao Laoba diliputi oleh Guntur. Namun, satu-satunya yang meratap adalah orang-orang dari Sekte Jiwa Merah. Topi bambu mereka terbalik, memperlihatkan wajah mereka yang tidak sedap dipandang. Mereka semua menyeringai, dan meskipun berteriak, mereka terlihat sedikit ngeri. Segera, semua orang di Sekte Jiwa Merah, sama seperti pemimpin sekte mereka, mati di tanah seperti anjing mati. Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan berhasil menghilangkan aura merah dari tubuh mereka. Setelah ditarik, api merah jatuh di platform tinggi, dan kemudian didistribusikan dari platform tinggi ke Chu Feng dan junior lainnya. Tentu saja, Chu Feng memperoleh aura merah dalam jumlah terbesar. Tapi melihat Chu Feng, ekspresi semua orang berubah, dan mereka tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Meskipun aura merah tidak bisa diserahkan kepada Chu Feng untuk didistribusikan. Namun di antara orang-orang kuat dari zaman kuno, bukan hanya aura merah yang diambil Chu Feng. Ada banyak benda yang tergantung di depan Chu Feng, tidak hanya tas Qian Kun, tetapi juga harta karun lainnya dan bahkan beberapa senjata dewa. Sebagian besar senjata ajaib berasal dari Sekte Jiwa Merah, termasuk pedang senjata ajaib dari pemimpin Sekte Jiwa Merah, yang juga ada di depan Chu Feng. Tapi tas alam semesta tidak hanya berasal dari Sekte Jiwa Merah. Beberapa tas alam semesta milik orang kuat kuno lainnya juga diambil oleh Chu Feng. Chu Feng, apa yang akan kamu lakukan? Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah bertanya dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu melihatnya? Merampok barang-barang Sekte Jiwa Merah darimu. Nada suara Chu Feng tenang, dan dia tidak merasa bahwa dia salah sama sekali. Kompetisi ini hanya untuk menjarah kesombongan, bagaimana kamu bisa merampok harta orang lain? Tanya Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah. Saya baru saja menjarahnya, apa yang bisa saya lakukan? Tanya Chu Feng. Kamu, melihat Chu Feng begitu percaya diri, Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah gemetar karena marah. Berhenti menggonggong, menurutku aku ini seekor anjing. Aku bersembunyi di balik penghalang dan terus menggonggong. Jika tidak ada penghalang itu, apakah kamu berani berteriak? Chu Feng meliriknya dengan jijik dan mengabaikannya. Kakeknya pingsan olehnya, apalagi dia. Faktanya, jika bukan karena penghalang di zaman para dewa yang melindungi hidupnya, Chu Feng akan langsung membunuh orang dan membungkam mereka. Alam dewa, jika Anda meninggalkan tempat ini, Anda pasti akan mendapat masalah di masa depan. Tapi bagaimanapun juga, kita sudah menyelesaikan dendamnya. Jadi sebaiknya kita menyelesaikannya sampai akhir, dan mari kita bicarakan sisanya nanti. Teman kecil, orang-orang dari Sekte Jiwa Merah benar-benar pantas mati. Tidak ada salahnya meminta mereka menyerahkan sesuatu padamu. Tapi kami tidak punya permusuhan atau permusuhan denganmu. Seorang lelaki tua kuno tersenyum canggung dan menatap Chu Feng. Oh, jangan katakan itu. Saya, Chu Feng, selalu memiliki perbedaan yang jelas antara dendam dan dendam ketika melakukan sesuatu. Perhatikan baik-baik, apakah aku sudah mengambil tas Qian Kun semua orang? Tidak, aku tidak mengambilnya. Lalu kenapa milikmu diambil sementara yang lain baik-baik saja? Terkadang, carilah alasannya sendiri. Ngomong-ngomong, jika kamu punya kemampuan, kamu bisa mengambilnya kembali. Saat Chu Feng berbicara, banyak token muncul. Meskipun token ini tidak mengandung kekuatan setingkat dewa, mereka lebih dari cukup untuk menghadapi mereka yang berada di alam dewa sejati. Tetapi orang-orang itu tidak tahu kekuatan apa yang ada di token ini. Bagaimana jika token ini lebih kuat? Jadi meskipun mereka tidak mau melakukannya,
mereka tetap tutup mulut. Adapun perampokan tas Qiankun yang dilakukan Chu Feng, itu memang perampokan selektif. Mereka yang dirampok adalah mereka yang pernah mengikuti sekte jiwa merah sebelumnya yang menghina diri mereka sendiri, atau yang mencemooh diri mereka sendiri. Chu Feng mengumpulkan semua harta karun dan tidak membagikannya kepada Qin Xuan dan lainnya. Lagi pula, tidak semua orang dapat menanggung harta karun ini. Jika Anda menerimanya hari ini, Anda pasti akan mendapat pembalasan di masa depan. Chu Feng hanya bisa mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Teman kecil Chu Feng, bisakah kamu melakukannya jika kamu tidak merampokku? Saat ini, Zhao Laoba berbicara, karena Chu Feng tidak merampas aura merah darinya. Senior, jangan khawatir, itu tidak akan terpengaruh, kata Chu Feng sambil tersenyum. Selama itu tidak mempengaruhinya, tapi kalau ada pengaruhnya, kamu bisa menghilangkan kesombonganku. Sebenarnya aku tidak peduli. Zhao Laoba tertawa. Pada saat ini, suara kuno datang dari kedalaman langit berbintang yang gelap. Di akhir duel, siapa yang memiliki performa terbaik akan diberi hadiah. Begitu suara kuno terdengar, seberkas cahaya terbang keluar dari gerbang penghalang tinggi di langit berbintang dan mendarat di Chu Feng. Ini, Chu Feng kaget. Dia menemukan sesuatu yang ekstra di dantiannya. Itu adalah sepotong besi dengan jimat kuno yang rumit terukir di atasnya. Karena terlalu kuno, Chu Feng tidak dapat memahaminya sama sekali. Namun yang pasti, potongan besi itu sendiri sudah sangat tua, mungkin berasal dari zaman dahulu kala. Tepat ketika Chu Feng ingin mengamati dengan cermat, dia menyadari bahwa langit berbintang mulai bergetar. Jadi, dia dengan cepat memproyeksikan kesadarannya kembali ke dunia nyata. Saya melihat gerbang penghalang muncul di atas platform kompetisi dan di tengah-tengah dua platform kompetisi. Gerbang penghalang itu tidak terlalu besar, tapi berisi kekuatan yang kuat. Begitu muncul, terdengar semburan ratapan. Beberapa sosok tersedot ke dalam gerbang penghalang satu demi satu seperti daun yang digulung. Mereka yang tersedot dari kancah kompetisi masa kini semuanya adalah junior. Orang-orang yang tersedot dari platform kompetisi kuno semuanya adalah generasi tua, dan hanya Zhao Laoba yang masih berdiri di sana. Tidak ada yang terkejut, aura merah di tubuh mereka semuanya telah dijarah, dan mereka tidak dapat memasuki gerbang penghalang yang tinggi di langit berbintang, jadi mereka secara alami tersingkir. Ketika sekte jiwa merah dan yang lainnya semuanya tersedot ke dalam gerbang penghalang, meskipun gerbang penghalang tidak menghilang, kekuatan isap yang menakutkan juga berhenti menghilang. Saat ini, mata semua orang terfokus pada platform tinggi di tengah platform kompetisi. Saat ini, semua orang bisa merasakan arogansi merah di tubuh mereka bereaksi keras dengan platform tinggi. Ikuti perintahnya, naik ke panggung satu persatu, dan buka tangganya. Suara kuno terdengar lagi, dan angka kuno benar-benar muncul di aura merah di tubuh manusia. Meski angka-angkanya sudah tua, namun secara kasar orang bisa membedakannya. Jumlah Chu Feng dan Jie Tianran sama-sama satu. Melihat ini, Chu Feng berdiri tegak dan melompat langsung ke platform tinggi. Pada saat yang sama, tubuh Jie Tianran bergoyang dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di platform yang tinggi. Begitu mereka berdua berdiri kokoh, api merah mulai bergerak cepat ke seluruh tubuh mereka, dan kemudian mengalir ke platform tinggi. Saat ini, langit berbintang mulai bergetar hebat. Namun segera, mata orang-orang terfokus pada platform tinggi tempat Jie Tianran berada. Tangga muncul di platform tinggi tempat Jie Tianran berada, tetapi tangga itu tidak sederhana. Tangga itu sebenarnya terjerat dengan 7 warna, yang sangat indah dan bahkan lebih mendominasi. Namun setiap spiritualis dunia dapat merasakan bahwa di antara ketujuh warna tersebut juga terdapat 7 macam aura, yang merupakan aura dari 7 dunia roh. Meski tangganya kecil, 7 arogansi yang mendominasi mulai menyebar dan segera memenuhi langit berbintang. Perkiraan kasarnya adalah cakupan areanya sebanding dengan bidang bintang. Tentunya ini telah membentuk sebuah visi, dan ini merupakan visi yang luar biasa. Saat penglihatan itu muncul, tangga segera dibangun, memanjang langsung ke gerbang pesona jauh di langit berbintang. Apa yang terjadi, saudara Chu Feng? Qin Xuan mengerutkan kening, merasa tidak bisa dipercaya. Faktanya, tidak sedikit orang di sini yang merasakan hal ini. Karena dibandingkan dengan pemandangan mengejutkan yang disebabkan oleh Jie Tianran,
meskipun ada tangga di sisi Chu Feng, tangga tersebut juga memanjang menuju gerbang pesona yang tinggi di langit berbintang. Tapi tangga Chu Feng sangat sederhana, itu hanya tangga biasa. Belum lagi visinya, bahkan tidak ada arogansi khusus. Bukankah ini benar? Chu Feng adalah pemilik garis keturunan raja dan telah menaklukkan asal-usul garis keturunan tersebut. Bakatnya tidak ada bandingannya dan bahkan dianggap oleh banyak orang sebagai eksistensi yang melampaui dunia induknya Ranxing. Mengapa tangganya begitu sederhana? Mungkinkah ini yang menjadi kesenjangan antara generasi muda dan generasi tua? Apakah reaksi tangga ini tidak ada hubungannya dengan bakat, tapi ada hubungannya dengan kultivasi? Sementara semua orang di zaman dewata berspekulasi, semua orang di luar zaman dewata mempunyai ekspresi yang sama. Langit berbintang yang luas sangat sunyi. Orang-orang dari semua sisi, dimanapun mereka berada, mulutnya terbuka lebar, matanya melebar, dan napasnya begitu cepat hingga jantungnya terasa seperti akan berdetak kencang. Semua orang sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka, dan bahkan ketakutan. Karena di luar zaman Tuhan, bayangan zaman para dewa yang meliputi dunia yang tak terhitung jumlahnya telah berubah. Perubahan itu seperti mimpi dan menakutkan. Langit berbintang tak terbatas, satu bintang, satu dunia. Dan setiap bintang juga dipisahkan oleh jarak yang jauh, sehingga ribuan bintang mencakup wilayah yang sangat luas. Tapi sekarang, di langit berbintang, guntur 9 warna yang mempesona tak terkalahkan dan menutupi puluhan ribu bintang. Bayangan besar zaman para dewa yang menutupi banyak bidang bintang ditutupi oleh guntur 9 warna. Pemandangan ini lebih dari sekedar orang-orang di langit berbintang. Orang-orang di Tianhe yang lebih dekat, berdiri di dunia mereka, juga dapat melihat pemandangan menakjubkan ini. Penglihatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang dapat melihat bahwa itu adalah guntur garis keturunan tingkat surga. Hanya ada 2 orang yang membuka tangga saat ini. Salah satunya adalah Chu Feng yang memiliki garis keturunan setingkat surga. Yang lainnya adalah Jie Tianran yang berspesialisasi dalam seni penghalang. Tak perlu ditebak, orang juga tahu kalau guntur 9 warna ini pasti disebabkan oleh Chu Feng. Di suatu tempat di langit berbintang, ada banyak sosok tak sadarkan diri mengambang. Namun masih banyak orang yang tetap terjaga. Dan mereka semua sangat tertarik dengan guntur ilahi yang memenuhi langit. Mereka adalah ras kuno yang kuat yang tersingkir di arena kompetisi, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang kuat. Namun pemandangan di depan mereka sangat membuat mereka takut. Sial! Apakah bocah itu penyebab penglihatan ini? Bisakah seseorang menyebabkan fenomena aneh seperti itu? Monster macam apa dia? Awalnya, mereka berpikir tentang cara membalas dendam pada Chu Feng karena tas semesta dan beberapa harta karun diambil oleh Chu Feng. Namun ketika mereka melihat fenomena aneh yang disebabkan oleh aktivasi tangga oleh Chu Feng, mereka mulai ragu. Apakah kamu benar-benar ingin menyinggung monster seperti itu? Dan jauh di langit berbintang, ada seekor naga hitam besar yang tersembunyi. Di atas kepala naga hitam itu, berdiri seorang pria yang mengenakan baju besi hitam dan rambut putih. Menakjubkan, penglihatan seperti itu belum pernah terlihat di zaman kuno. Tuan, visimu masih luar biasa, anak ini akan menjadi orang hebat. Naga hitam itu berbicara, dan kehampaan itu bergetar hebat. Itu berisi kekuatan yang menakutkan. Jika ia mau mengaum saja, itu mungkin cukup untuk menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Namun saat ini, perkataannya tidak dapat didengar oleh orang luar, dan gerakan yang ditimbulkannya tidak dapat dirasakan oleh orang luar. Hanya pria berambut putih dan berarmor hitam yang dapat mendengarnya. Keberuntungan Kaisar Roh Dunia terus berlanjut hingga hari ini, dan dia secara tak terduga menemukan penerus seperti itu. Tapi menurutku, putra Chu Feng ini mungkin tidak bisa menjadi kaisar melalui seni pesona di masa depan. Kekuatan juga memiliki potensi ini, kata pria berambut putih dan lapis baja hitam. Tuan, apakah menurut Anda Chu Feng ini bisa mendapatkan warisan di zaman para dewa? Tanya naga hitam. Pria dengan rambut putih dan baju besi hitam mengarahkan pandangannya ke arah guntur 9 warna tak berujung di langit berbintang yang luas. Bahkan dia terkejut dengan pemandangan ini. Visi ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi, warisan di zaman para dewa tidak begitu mudah didapat. Hasilnya tidak diketahui. Tuan, apakah Anda ingin mengambil anak ini di bawah komando Anda? Naga hitam bertanya.
Yang terbaik adalah jika bakat seperti itu bisa saya gunakan. Setelah mengatakan ini, dia mengalihkan pandangannya ke sosok lain yang terpantul di cermin. Kakek Chu Feng, Jie Tianran. Sebenarnya, Jie Tianran itu juga tidak sederhana. Visi seperti itu memang tidak sederhana. Tapi dia bisa menyebabkan fenomena aneh seperti itu. Kenapa dia hanya dibudidayakan pada usia ini? Seharusnya dia sengaja menekan kultivasinya sebelumnya, kata pria berambut putih dan berbaju hitam. Bawa mereka di bawah komandomu bersama-sama, tanya naga hitam. Selain itu, ada banyak dendam antara dia dan Chu Feng. Jika dendam itu tidak bisa diselesaikan, tentu saja kami tidak bisa menerimanya, kata pria berambut putih dan berarmor hitam. Pada saat ini, di zaman para dewa, dua tangga dihubungkan ke gerbang penghalang yang tinggi di langit berbintang. Namun kedua tangga itu membentuk lorong. Lorong itu terbentuk, dan Chu Feng dan Jie Tianran keduanya naik ke langit bersama dengan lorong itu dan melayang menuju gerbang penghalang besar. Orang luar hanya bisa menyaksikan kesenangannya. Tapi Chu Feng bisa melihat lebih banyak saat dia berada di dalamnya. Di mata Chu Feng, gerbang penghalang di ujung lorong lebih seperti cermin. Cermin tidak bisa melihat apapun, tapi bisa menyampaikan perasaan. Chu Feng merasa ada banyak bahaya di gerbang penghalang ini, dan mengandung kekuatan yang sangat kuat. Tetapi jika Anda ingin mendapatkan kekuatan itu, Anda harus membukanya terlebih dahulu. Jika tidak, jika Anda masuk ke dalamnya, Anda hanya akan menghadapi bahaya dan tidak ada keuntungan apapun. Sejak Chu Feng memasuki zaman para dewa, dia telah menemukan petunjuk dan mengetahui bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan terkuat di zaman para dewa, dia perlu membuka sesuatu. Jalan yang saya ambil sekarang mungkin adalah jalan di mana letak kekuatan terkuat saya. Tapi dia tidak menemukan pembuka itu sama sekali. Jika Anda masuk, Anda hanya akan menderita dan tidak ada manfaatnya. Bagaimanapun, saya telah memulai jalan ini. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Tidak ada ketidaktahuan, tidak ada manfaatnya, tentu saja itu buruk. Memikirkan hal ini, Chu Feng membuat keputusan. Saat berikutnya, dia berhenti lepas landas, dan pada saat yang sama, semburan suara pecah terdengar. Dengan dia sebagai pusatnya, tangga naik dan turun mulai runtuh. Ups, kenapa tangganya runtuh? Chu Feng. Melihat adegan ini, Qin Xuan dan lainnya, yang tidak mengetahui kebenarannya, tiba-tiba menjadi sangat gugup. Tapi Chu Feng berbalik dan menatap mereka sambil tersenyum. Pada saat yang sama, transmisi rahasia Chu Feng juga sampai ke telinga Qin Xuan dan lainnya. Jangan khawatirkan aku, tapi lain kali kamu harus lebih berhati-hati. Ingat, jangan percaya siapapun kecuali dirimu sendiri, terutama orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam. Begitu kata-kata Chu Feng terdengar di telinga mereka, gerbang penghalang yang sebelumnya menyedot Sekte Jiwa Merah dan lainnya juga melepaskan kekuatan hisap yang menyelimuti Chu Feng. Tarik napas Chu Feng ke gerbang penghalang. Pada saat yang sama, di luar zaman para dewa, guntur 9 warna yang menutupi seluruh zaman para dewa juga menghilang. Hal ini membuat semua orang semakin yakin bahwa Chu Feng adalah penyebab guntur 9 warna. Tapi Chu Feng, kenapa dia gagal? Semua orang bingung, termasuk Jie Tianran, yang juga memperhatikan pemandangan ini, tapi dia sedikit mengernyit. Tuan, anak itu sepertinya sudah menyerah atas inisiatifnya sendiri. Di luar zaman para dewa, naga hitam berbicara lagi. Ya, pria dengan rambut putih dan baju besi hitam mengangguk sedikit. Lalu kenapa dia menyerah? Membuka tangga seperti itu belum pernah terjadi sejak zaman kuno. Jika dia menyerah pada jalan ini, bukankah dia akan kehilangan kesempatan besar? Tanya naga hitam. Aku tidak tahu apa yang diinginkan Chu Feng, tapi anak ini pasti punya idenya sendiri, kata pria berambut putih dan berbaju hitam. Apakah dia keluar atau tidak, kita harus menjemputnya dan memasuki sungai surgawi ke-9 bersama kita. Setiap orang punya cara untuk tumbuh dewasa. Kecuali dia secara sukarela menyerah, intervensi yang kami lakukan mungkin bukan hal yang baik untuknya. Jika kita ditakdirkan, kita pasti akan bertemu di masa depan. Jika dia tidak bisa mencapai titik itu berarti dia hanya sekejap saja. Saat pria dengan rambut putih dan baju besi hitam berbicara, dia melihat ke arah langit berbintang. Tidak ada seorang pun yang berkumpul di sana, tapi sekarang sesosok tubuh muncul di sana. Itu adalah Chu Feng yang baru saja tersingkir dari zaman para dewa. Ayo pergi.
kata pria berambut putih dan berarmor hitam. Kemana tuannya pergi? Naga hitam bertanya. Sungai surgawi ke-9, kata pria dengan rambut putih dan baju besi hitam. Tuan, apakah Anda tidak perlu lagi menunggu dan melihat? Kamu tidak mengatakan bahwa Jie Tianran juga tidak sederhana. Aku ingin tahu apa yang akan dia peroleh ketika dia keluar dari zaman para dewa. Pria berambut putih dan berarmor hitam tidak menjelaskan banyak hal, hanya mengulangi, ayo pergi. Naga hitam itu tidak berani bertanya lagi. Sebaliknya, tubuh besarnya bergoyang sedikit dan kemudian menghilang, tidak meninggalkan jejak nafas. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.